Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi wa fikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Ma ada durakaati sholawatul mafruḍah. Ma iku piro. Kenapa saya masukkan berapa? Karena yang ditanyakan jumlahnya. Saya sesuaikan. Ma iku piro ngada durokangati sholawati utawi piro-piro rokangate sholat al mafrudoti kang diwajibaken. Jim jawab. Jumlah rokangat iku sab'a ngasarota ono 17 utawi jumlah rokangat salat iku sab'a asarota ono 17 apane rokngatan rokangate. Sekilas jumlah 11 sampai 19 ya. Jika yang dihitung ini mu'anas, maka satuannya ini mudzakar, puluhannya mu'anas. Ya. Oleh sebab itu karena yang di sini yang dihitung 17 apanya? Rokangat ya. Rokangat itu kan kalimatnya kan mu'anas karena ada tak tamarbutoh. Maka satuannya 7-nya itu mudzakar, ngasyaroh puluhannya itu mu'anas. Jika ya 17 yang dihitung apa? Misal laki-laki rojulan, maka sab'ngata ngasyaro rojulan misalnya. Ini untuk jumlah 11 sampai 19. Kalau 19 mobil, ya tinggal mobil bahasa Arab apa? Kalau bahasa Arab sayyarota, itu kan berarti ada tak bundel tak marbutoh, berarti dianggap saja wadon. Berarti tis'a ngasarota sayyarotan. Ya. Tapi kalau 19 yang dihitung adalah benda laki-laki, misal murid, toliban, ya misal kan murid, maka sab'ngata tis'ngata ngasaro toliban. Sab'ngata yang satuannya dimu'anaskan, terus puluhannya disesuaikan dengan benda yang akan dihitung. Toliban iki bentuk mudzakar, maka puluhannya dimudzakarkan, satuannya dimuanaskan. Sehingga tis'ngata ngasaro 19 apane toliban misal muride. Kedua benda yang dihitung ya, mulai jumlah 11 sampai 99 ini benda yang dihitung harus dinasabkan dan kedudukannya sebagai tamyiz. Maka misal di sini sab'ngata ngasyaro rokngatan. Ini nasab. Kemudian dari tamyiz sehingga sab'ngata ngasaro 17. Apane biasanya? Rokngatan, rokangate. Karena kalau 17 ini kan belum jelas. Tamyiz sifatnya tamyizu ya wal ismul mufasaru 5 in bahama minal dawat. Salah. Tamyiz adalah isim yang menjelaskan benda
yang masih samar. Nah, benda 17 itu apa? Berupa rokngatan. Kalau tadi tis ngata ngasyaro, jumlah 19 itu apa? Ternyata toliban, murid misal, atau siswa. Jadi tamyiz. Oleh sebab itu walillahil asmaul husna. Dan misal tisnga wa tis'ina ya misal lillahi tisngun wa tis'una asma'an misal. Asma'an 99 apane asma'an namane. Ya. Contoh nang ngono ya lali awale lahu tisngatun wa tis'ina na'jatan waliya na'jatun wahidah. Dia punya 99 na'jah kambing, waliya na'jatun wahidah. Tapi faqala akfilniha wa azani fil khitab misalnya. Itu contoh. Ya, bentuk kaitannya dengan masalah jumlah. Lebih lanjut pelajari dewek mahasiswa. Pelajari dewek nanti ya. Jelas. Ya. Nah, untuk satuan sampai 10 ya 1 2 3 4 paling tidak 3 sampai 10 ini nanti benda atau barang yang dihitung ini menjadi mudhof ilaih atau majmuk dan ikut jamak. Misalnya salasu rijalin 3 laki-laki. Misalnya khamsu ibilin misalnya. 5 onta dibuat majmuk antara benda yang dihitung dengan jumlah angkane. Itu kalau satuan ya, satuan mulai jamak 3 sampai 10. Kalau 2 ya berarti misal isna rojulaini 2 laki-laki. Kira-kira ya. Ingat. Kelingan iso, ora kelingan ya ora iso. Ya. Jumlah rakaat kembali. Salat wajib ada 17 rakaat. Pertama rinciannya rokngatani utawi kang rong rakaat yang 2 rakaat iku fi subhi tetep ing dalem salat subuh. Salat subuh kapan? Wa waktuha utawi waktune subuh iku min tulu'il fajri awit saking metune fajar as-shadiqi kang shadiq. Fajar kedua. Ila tulu'i syamsi tumeka atau sampai atau hingga metune srengenge. Ya ini beda ya. Beda. Ya kemarin termasuk untuk membuktikan Bang. Ya. Yang kemarin jam 6 sini sana sudah panas ya. Sana sudah dhuwur kan di sini jam 6 misal pakai WIB ya. WIB jam 6 jadi ya terus di sana misal kita tetap menghitung WIB ya di sana tetap jam 6 sih, tapi kalau menggunakan jam sana sudah jam 7. Ternyata antara WIB dengan dari Bali kacak 1 jam. Sehingga ketika ya jam 5 ya kalau jam 5 sana sudah subuh agak siang ya, kalau di sini masih jam 4 belum subuh
Kalau jam 5 pakai jam sana, tapi ya dan di sini menggunakan jam sih di sana jam 5. Kalau menggunakan WIB berarti masih jam 4, selisih jam. Nah itu sehingga kenapa tidak menggunakan standar jam, tapi standar metu keluarnya fajar, keluarnya matahari dan sebagainya. Kemarin jam 5 ketika di Singaraja kemarin sore jam 5.21 kalau nggak salah, iya itu sana sudah jam 5.21 pakai WIB ya, itu di Singaraja sudah maghrib, adzan maghrib. Ini 5.21. Kalau kita di sini masih jam 6:15 atau jam 6.12 ya sana. Kalau di sini ya, tapi kalau pakai WIB ya, WIB tengahnya di Jakarta ya, tetap jam 6 ya, hampir jam 6:15 lebih ya, kalau pakai WIB ya. Untuk awal WIB ya, bukan karena kita dengan WIB kita di Wonosobo dengan WIB ini selisih hampir 15 menit. Jadi sebenarnya misal kalau WIB itu misal jam 6, kalau kita pakai waktu istiwa, waktu Wonosobo, zona Wonosobo, misal WIB-nya jam maghrib jam 6, zona Wonosobo kurang misal sekitar 1/4. Nah itu yang digunakan untuk oleh yasalunaka ngane ahillah kulhiya mawaqitu linnas wal hajj. Ketika itu manusia bertanya tentang rembulan, jawaban Tuhan katakan dia sebagai mawaqit linnas wal hajj, termasuk bulan sebagainya, ahillah tanggal bulan sebagainya. Terus ya tentang serangan kan ada ya isna syahr war bangatu hurum, itu yang pakai rotasi matahari dan sebagainya. Kenapa pakai itu? Sehingga antara rembulan dengan matahari ini semuanya punya fungsi secara agama juga ya, tidak hanya sebagai fungsi kehidupan secara non religi, juga dalam agama juga ada kehidupan juga ada yang termasuk nanti kira-kira ya buah yang sering terkena matahari tapi jarang terkena rembulan, ya kadang kan buahnya juga kurang manis, dan satu buah atau misalnya buah yang sama hidup di daerah yang banyak ya, terkena panas dengan daerah yang tidak terkena panas, ketuaannya lebih cepat yang banyak panas. Makanya di tempat Anda barangkali 1 bulan bisa ya, kelapa ini bisa dua janjang 2 kantet ini ya kalau misalnya awal bulan besok, awal bulan Maret diambil kakaknya degan ya, yang sudah mulai ada bunyinya kocok ya cara penaknya, dipet yang itu. Nanti ketika awal bulan April paling tidak ini sudah ada 2 itu yang sudah tidak dinamakan degan. Ya. Di sini bisa sampai 2 bulan. Dari Wonosobo yang relatif dingin bisa sampai 2 bulan. Itu diantaranya ya manfaat dan fungsi adanya matahari dan rembulan juga. Di samping sebagai batasan ibadah ya. Ini yang pertama, subuh. Yang kedua,
Warbangu rokangatin lan papat pira-pira rokangat ini ya. Ini jumlah satuan ya, jamak 4 ya. Maka rokangatin. Rokangat ini dijadikan majmuk. Sehingga cara istilahnya Arab, arbangun ini mudhof, rokangatin mudhof ilaih. Lah, mudhof ilaih ini harus jar. Ya, jar. Karena dia menyandar kepada mudhof atau kata yang pertama itu. Coba kalau tadi kan sabenga ngasaro rok ngatan ya, pakai mufrad. Di sini 4 jadi ikuti 4-nya. Ini masih puluhan sampai di satuan dari 10 ya. Misalnya antaranya 4 rokangat fi zuhri dalam sholat zuhur. Wa waqtuha utawi waktune sholat zuhur iku min zawali samsi awit saking lingsire srengenge ila ayasira tumeka yen to dadi ya, jadi apa zillu kulli syai'in bayangane saben suwiji barang iku mislahu sepadane syai'. Zuhur pokoknya sejak matahari ya. Sejak ketika pas matahari ini berotasi di tengah langit, beredarnya di tengah langit, sekarang masih agak di sebelah kidul ya, selatan Khatulistiwa. Kalau pas Khatulistiwa misalnya, maka waktu istiwa kan benda yang benar-benar tegak. Ini kalau pas istiwa, rotasi matahari sedang berada di garis Khatulistiwa persis, maka benda yang ditancapkan benar-benar tegak, ini nanti pas itu tidak ada bayangannya ya, tidak ada bayangannya misalnya. Nah, kemudian setelah ini mulai ada matahari geser ke barat sedikit, kan sini mulai ada bayangan, maka itu sudah mulai geser, zawal namanya, geser. Ya, ketika sejak mulai bayangan itu muncul dari tidak ada bayangan misal, maka sampai kapan waktu duhur? Sampai misal bayangannya gelas-gelas ini berapa? Misal pakai misal gelas ini tingginya misal berapa ini? Sekitar 12 cm ya. Nah, maka ketika bayangannya kok sudah sama dengan tingginya ini, ya itu kan yasiro zilu kulli syai' mislah. Jadi ya, gelas ini apa zilu kulli syai' bayangan ya, jadi bayangannya gelas ini mislahu sepadane gelas ini. Bayangan gelas sama panjangnya sama dengan gelas ini misal gelas ya. Benda lain ya pokoknya yang penting benda apapun ketika bayangan dari sinar matahari, ketika sorot matahari itu kok antara panjang bayangan dengan tingginya benda yang punya bayangan itu sama, maka waktu duhur ketika itu habis. Ini jika kita menggunakan perhitungan yang istiwa yang jejak ya. Kalau matahari agak ke sini misalnya, kalau agak sana kan ini kan agak ke sini ya. Nah, maka ketika pas di atasnya ini bayangan ke selatannya, ke kirinya ini berapa? Kalau ketika pas jejak ke kiri kok ada misal 1 cm ya, maka yasiro zilli kulli syai'in mislah ini dihitung 1 cm pas waktu jejak ditambah tingginya ini. Kalau 12 berarti menjadi 13. Ketika 13 maka itu di penghujung akhir waktu sholat zuhur. Nanti ketika lebih sedikit berarti sudah masuk waktu asar misalnya. Nah kalau kayak gini kan misal agak ya, bayangannya sini ya. Kalau terus kan agak misal, ya nanti tinggal ketika pas ini berapa goyongan. Paham ini? Jam ini hanya sebagai alat bantu mempermudah.
kedua duhur. Wa arba'u rakangatin lan iku papat pira-pira rakaat fil asri dalam salat asar. Wa waktuha utawi waktune salat asar iku min masiri zilli syai' awit saking dadine bayangane saben perkara mislahu ing sepadane syai' tadi ya. Paham? Jadi sejak titik akhir waktu duhur ya. Jadi ketika misalnya kita pakai yang jejak tadi, ini misal gelas ini 13 cm, ketika sorot matahari sana, kok ini sudah bayangannya sudah 12 cm, gelasnya 12 cm, bayangannya 12 cm. Berarti ini ketika pas itu, berarti itu akhir waktu duhur dan menginjak awal waktu asar. Ketika sudah tambah sedikit saja sudah berarti duhur habis. Jamnya berapa? Ya enggak ngerti. Ya. Maka gandeng ya. Rampung habis duhur otomatis masuk asar. Habis asar otomatis masuk maghrib, habis maghrib otomatis masuk isya, habis waktu isya otomatis masuk subuh misalnya. Nah, ini. Ya. Sampai kapan? Setelah habisnya waktu duhur berarti masuk asar. Lah kapan sampai kapan waktu asar? Ila huru bisyamsi tumeka sempurna surupe srengenge. Sampai benar-benar bulatnya matahari ini benar-benar sampai tidak kelihatan. Bukan karena mendung ya, tapi karena memang misal kita di laut ya berarti sudah ada ombak gerak atau tidak sudah tidak kelihatan. Sudah semuanya tertutup. Atau di gunung ya semuanya sudah tertutup oleh dataran yang ada di sebelah sana. Sudah tidak diunggah itu sudah ada kelihatan sebenarnya sudah. Berarti sudah sempurna huruf. Habis waktu asar otomatis masuk maghrib. Waktu maghrib masuk. Ini ya. 4. Wasalan surakaatin lan telu pira-pira rakaat fil maghribi ing dalem salat maghrib. Wa waktuha utawi waktune salat maghrib iku min hurubi syamsi awit sempurna surupe srengenge sejak tenggelamnya matahari ini sudah sempurna, alias sudah tenggelam semua. Ilahiyya bisyafaqi tumeka ilange mega al-ahmari kang abang. Sampai hilangnya kemerah-merahan yang ada di daerah barat. Nah, biasanya kan matahari sempurna tenggelam, dia kan memerah barat sana. Nah, ketika sudah tidak ada yang memerah, semuanya sudah mulai berubah ke kuning, kemudian mulai asap yang ada di sana sudah terlihat sampai putih sebagainya. Kalau sudah mulai nguning, tidak ada yang merah, sudah tidak ada yang kelihatan, berarti otomatis waktu maghrib sudah habis. Dan isya secara otomatis sudah datang waktu isya. Ya. Ya. Wa arba'u rakaatin 5 wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat fil isya'i ing dalam salat isya. Wa waktuha hale utawi waktune isya iku min ghiyabi syafaqi awit saking ilange mega al ahmari kang abang. Sejak mega merah ini hilang ya, otomatis isya datang. Ila tulu'il fajri tumeka metune fajar as-shadiqi kang shadiq. Fajar kedua sampai fajar kedua. Berarti cara penake secara waktu global, waktu isya habis subuh datang. Terus gandeng. Yang terpisah ya subuh dengan duhur ini. Ya. Berarti kalau baru fajar kadzib atau fajar yang pertama belum habis. Cuma kita tidak diperbolehkan menyengaja ya, menempatkan sholat sampai di penghujung malam. Menyengaja sampai pertengahan malam aja tidak boleh, sampai jam 12 sampai
isaan misal, baik kita adiknya pakai whipnya, itu tidak boleh. Itu wajib. Sekarang ma iku piro, ada berapa? Asunanu utawi piro-piro salat sunah, atabi'atu kang ngikuti atau ngiring-ngiringi lil faraidi marang piro-piro salat wajib. Rakaat salat sunah yang mengikuti alias qobliyah dan ba'diyah. Ini ada berapa sih jumlahnya? Jim jawab. Iku roknatani rong rekangat, 2 rakaat qabla sholati subhi ing dalem sadurunge salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa arbangun lan 4 rakaat. 4 rakaat. Kapan qabla sholati zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Nah, tapi yang 4 ada yang mengatakan muakkad karo ghairu muakkad. Ini termasuk rawatib. Wa arbangun lan 4 rakaat dan 4 rakaat ba'daha ing dalem sa'use zuhur. Jum'ah nanti dikiaskan atau disamakan dengan zuhur. Berarti rawatib Jumat ya 4 sebelum 4 sesudah sampai zuhur. Karena apa? Menggantikan posisi zuhur. Wa arbangun lan 4 rakaat qabla sholatil asri ing dalem sadurunge salat asar. Warok ngatani lan 2 rakaat qabla sholatil maghribi dalam sadurunge salat maghrib. Tapi ini bukan muqayyad ya, bukan muakkad ya, bukan muakkad yang 2 sebelum maghrib. Warok ngatani lan 2 rakaat ba'daha ing dalem sause maghrib. Iki muakkad. Warok ngatani lan 2 rakaat qabla sholatil isya'i ing dalem sadurunge salat isya. Warok ngatani lan 2 rakaat ba'daha ing dalem sawuse salat isya. Ya. Ada berapa? 24 atau berapa? 2, 6, 10, 14, terus 16, 18, 20, 22 ya. 22. Kalau belum ditambahin, nanti kalau ditambah ini 3 witirnya berarti 25. Sumal witru nuli ngelakoni salat sunah witir. Sin soal. Kita kon witir. Kam iku piro? Ada berapa? Ada 2 rakaatil witri utawi piro-piro jumlah rakaate salat witir. Jim jawab. Hiya utawi salat witir iku ihdang asyarota ana 11. Ada 11 apane rokngatan. Kita tamyiz ya, rokngatan apane rokngatan rokangate. Ini maksimal 11. Minimal 1, standar sedengane 3 atau 5. Umumnya minimalnya sempurna ya 3 witir. 1 rakaat boleh. Minimal banget. Boleh. Wa waktuha hale utawi waktune witir
iku ba'da sholatil isya'i ing dalem sause salat isya ila tulu'il fajri tumeka metune fajar. Witir boleh. Anda isyaan 7:30 kalau sudah ada adzan sudah isya. Terus kemudian setelah sholat isya sholat witir boleh. Cuma ada yang mengatakan ketika kita yakin bahwa kita bisa bangun malam, ya, tidak bablas sampai datangnya waktu subuh, kalau kita bisa dan kita terbiasa sholat malam, maka seandainya witir dilakukan di penghujung sebagai penutup sholat malam, ini ada lebih baik. Ya. Tapi kalau kira-kira kita tidak yakin itu, ya, terus dilakukan di awal waktu, yaitu setelah sholat isya terus witir, iya boleh. Dan nanti kalau bar sholat witir boleh sholat sunnah enggak? Boleh. Tidak ada yang melarang. Boleh. Terus siapa yang melakukan itu? Kalau tidak salah ada riwayat yang kita kisah pertanyaan Nabi kepada 2 sahabat besar. Kayaknya kemarin juga ada di Abu Daud ya, kalau belum lupa. Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar, sholat witir kapan? Saya sholat witirnya setelah isya. Lah kenapa? Karena saya tidak yakin akan selalu bisa bangun malam. Bagaimana? Nabi tidak melarang, berarti kan boleh. Sedangkan Umar ditanya, Umar, kamu kapan witir? Saya witir malam. Kenapa? Karena saya yakin saya bisa bangun sebelum subuh. Bisa bangun malam, sholat malam, dan witir saya gunakan untuk penutup sholat malam. Nabi juga tidak melarang. Cuma kalau melihat kepada apa yang dipraktekkan Nabi bisa dikatakan selalu ya, melakukan witir di penutup ya, sholat malamnya sebelum sholat qobliyah subuh. Di akhir malamnya. Nah, terus kalau kita kan belum jelas, kadang bangun anyes, kadang ora tangi sebagainya, yes, diletakkan di awal setelah sholat isya, setelah ba'da isya bagaimana? Ya lebih baik daripada nanti tidak. Kadang bangun bingung ngelakoni, kadang tidak terbangun dengan ngelakoni bingung orang ngelakoni namanya. Karena melihat kepada apa yang kita sampaikan Nabi ketika ditanya apa amal yang paling utama, jawaban Nabi ya amal yang paling langgeng, amal yang dilakukan secara kontinu terus menerus, meskipun sedikit tapi selalu dilakukan, ini jauh lebih baik daripada ngot-ngotan. Ketika lagi kumat banyak sekali, kalau ndak mau misalnya tidak sama sekali ya kalau bisa banyak tapi kontinu, ini lebih baik. Tapi kita kayaknya masih belum sanggup ya. Waktunya setelah sholat isya sampai keluarnya fajar ya. Sin kamil awqat allati tahrumu fiha sholat. Terus Bapak Lemurati